Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Senin 23 November 2020. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh kembali diperjumpakan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan kami. Olehnya itu kami memohon ya Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami semua telah sedia, berfirman-lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan, janji pemulihan Israel. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul kesembuhan, tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar? Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Amin. Sapu yang membuat bersih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang wajar ketika anak-anak kita tidak dengar-dengaran entah di sekolah ataupun di rumah, lalu sebagai orang tua kita menegurnya, dan jika tidak ada perubahan maka kita pun memberinya hukuman atau sanksi dengan tujuan untuk mendidik mereka. Dan ketika sudah besar dan sukses, biasanya mereka akan kembali bercerita tentang hal-hal yang mereka alami saat masih kecil, termasuk hukuman yang mereka terima. Mengenang betapa di balik hukuman ada kesuksesan. Ibarat pepatah, di ujung rotan orang tua mereka ada emas.
Andai tidak dengan cara itu, mungkin mereka tidak akan berhasil. Bangsa Israel dalam bacaan kita malam ini juga mengalami penghukuman. Tuhan melalui Yeremia menyebut bahwa penyakit mereka sangat payah, luka mereka tidak tersembuhkan. Untuk menggambarkan betapa dosa-dosa bangsa Israel sangat besar dan sangat mematikan. Sesungguhnya tidak mungkin lagi diampuni. Sehingga satu-satunya cara untuk menyadarkan mereka hanyalah dengan penghukuman dan pembuangan, supaya bangsa Israel mengerti siapa yang berdaulat atas mereka. Dengan kata lain, penderitaan bangsa Israel bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, akan tetapi karena merekalah yang meninggalkan Tuhan. Akibatnya, mereka sendiri yang menderita. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita diperhadapkan kepada berbagai pergumulan dan penderitaan, mari kita renungkan. Mungkin itu menjadi bahagian atau cara Allah untuk membentuk dan memproses kita lebih baik dan lebih baik lagi, supaya kita bisa serupa dengan Dia. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam perjalanan kehidupanmu. Percayalah bahwa janjinya selalu ya dan amin. Jika Tuhan berdaulat mengampuni dosa dan memulihkan keadaan Israel, maka hal yang sama berlaku juga bagi saudara dan saya. Mari datang kepadanya melalui Kristus Yesus. Izinkan Tuhan membersihkan dan menyembuhkan dosa-dosa kita, dan bertobat serta berbalik dari dosa kita. Amin. Setia mematuhinya, Mari kita sehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Kembali kami datang merendahkan hati kami kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa sesungguhnya kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami, membersihkan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam ini, semakin menguatkan kami menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Ya Roh Kudus, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka, yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan, yang ada di kota-kota lain. Tuhan, kami memohon, jaga dan lindungilah mereka dari berbagai mara bahaya, rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Kiranya kami semua terpeliharakan dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi mereka, dalam jaringan. Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati orang tua mereka dalam pendampingan bagi mereka semua. Mari buka jalan ya Allah bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam membangun usaha mereka ya Allah, bahkan dalam meniti karir mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Tuhan, begitu juga orang tua kami di usia senja mereka, teruslah Engkau menguatkan mereka, teruslah Engkau menopang mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, kami menyebut dalam doa kami Ibu Yuliana yang mengalami operasi di Samarinda. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, kiranya menjamah dan menguatkan iman pengharapannya, sehingga di dalam melalui proses perawatan, melalui tindakan para medis, melalui makanan, minuman dan obat-obatan, ia boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa Surgawi, begitu juga yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan, sungguh mereka sedang sakit, mereka sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan mereka melalui makanan, minuman dan obat-obatan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang membangun dan merekonsiliasi relasi kasih di antara mereka, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Berkenan Engkau campur tangan Tuhan, biarlah damai sejahtera boleh menjadi bahagian kehidupan mereka kembali. Bapa di sorga, kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu untuk kesiapan jemaat-Mu mengikuti ibadah di luar jaringan atau ibadah tatap muka pada hari Minggu Advent pertama di jemaat ini yang akan dilakukan dalam 3 jam ibadah, jam 6 pagi, jam 10 dan jam 5 sore. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kesiapan jemaat-Mu dan protap-protap yang harus dilalui. Kiranya ibadah itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya semua akan mempersiapkan diri dengan baik. Bapa, kami terus berdoa untuk berbagai kegiatan kami pekan ini. Tuhan berkenan memberkati. Terus memberkati majelis gereja-Mu dalam berbagai bentuk pelayanan mereka. Para pengurus organisasi intragerejawi Tuhan, urapi mereka dengan hikmat-Mu, ya Allah, Bapa Surgawi. Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami terus kami topang dalam doa, berkatilah. Terlebih kesiapan masyarakat mengikuti pemilu kada pada tahun ini. Tuhan,
berkenan memberkati semua. Bapa, malam ini kami akan istirahat, peliharakanlah kami, kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami terus menopang dalam doa akan harapan-harapan dan kerinduan jemaat Tuhan. Secara khusus bersyukur bersama mereka yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Mari berkati Ibu Rita Tambing, Rahmat Kalla, Rahma Aulia, Novianti, Nolan Ayub, Karsten Paelongan, Tirsa Aiko Kala Allah. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka ya Allah untuk menata kehidupan mereka di usia yang baru ini. Begitu juga yang boleh merayakan perjumpaan kasih mereka melalui ulang tahun pernikahan. Mari berkati Bapak YB Paelongan dan Ibu Dorcas Ineng Pamarwan. Kiranya bahtar rumah tangga mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya. Berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur dan gelap, agar kelak kan menanti bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.